bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Amen. Saudaraku, kita semua tahu bahwa kita berada di sini bukan suatu kebetulan, amen. Apapun yang sedang saudara dan saya rasakan, apapun kesulitannya, tetap percaya dan tetap berdiri di atas firman kasih karunia Tuhan. Karena pengharapan kita satu-satunya ada pada salib Kristus. Amin. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu setia dan kasih karunia-Mu tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Apapun keadaan kami sekarang, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah harapan kami satu-satunya. Engkau adalah salib yang hidup dan ada divine exchange di situ. Dan kami telah hidup di dalam kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang percaya katakan amin. The
Yesus. Haleluya. Come on. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Come on, clap your hands. Come on, sing with me. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Amen. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyi. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Amen. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Terima kasih Yesus. Oh, Come on. kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Thank you Jesus. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan namamu. Dari hatimu saudara. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena hanya ada satu nama yang kami panggil. Namamu yang begitu besar dan begitu indah. We want to worship you in this place, Lord. I pray into the atmosphere. Spirit of God, you're here. You have all authority. I pray over my heart and mind. I am healed by your stripes. Your blood declares that I am in the mighty name of Jesus. I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus.
Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Engkau membawa kami sampai detik ini Tuhan. Tidak ada kata-kata, hanya kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Menaikkan ucapan syukur kami lewat pujian kami, sembah kami. Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Oh, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat dengan Engkau Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku
Betapa kami bersyukur karena apa yang anak-Mu sudah selesaikan di atas kayu salib. Kami bukan lagi orang yang dibenarkan karena perbuatan, tetapi kami adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Kami mau hidup dari iman kepada Injil Kristus. Itu sebabnya kami ada di tempat ini. Kami mau duduk, kami mau mendengar Injil Kristus. Kami mau merenungkan Injil Kristus, kami mau menyimpan dalam hati kami mau hidup dan berjalan dalam Injil Kristus. Maka kami percaya ketika kami hidup berjalan dalam Injil Kristus, kami akan melihat Engkau melakukan banyak mujizat dalam seluruh area kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. 2026, the year of new beginnings. Tahun di mana saudara akan melihat dan mengalami awal yang baru dalam banyak hal. Dalam seluruh area kehidupan saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadikan segala sesuatunya baru. Yesus berkata, lihatlah aku datang untuk menjadikan segala sesuatu baru. Yang lama, Yerusalem lama, hidup di bawah hukum Taurat dengan semua sistemnya sudah berlalu. Yang baru, Yerusalem baru, hidup di bawah kasih karunia sudah datang. Yesus kembali berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan memperoleh semuanya ini. Jadi saudara yang percaya sama Yesus, saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Saudara tidak lagi dibenarkan karena perbuatan, tetapi dibenarkan karena iman. Bagaimana caranya orang yang dibenarkan karena iman seharusnya hidup? Ayo, jangan pernah lupa. Yang pertama, hidup dari iman kepada Injil Kristus. Luangkan waktumu lebih banyak untuk duduk, mendengar, membaca Injil Kristus. Renungkan, simpan dalam hatimu, hidup dan berjalan di dalamnya. Saudara akan melihat Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Ingat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia mengaruniakan roh kepada kamu secara berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di tengah-tengah kamu? Hari ini Tuhan akan melakukan mujizat di tengah-tengah saudara. Apakah karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi waktu Injil diberitakan saat ini, waktu kamu percaya, Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Amin. Hidup dari iman kepada Injil Kristus. Kalau saudara hidup dari iman kepada Injil Kristus, lebih daripada itu, Yesus berkata, kamu adalah anak-anaknya Abraham. Apa artinya ketika Yesus menyebut saudara anak-anaknya Abraham? Saudara akan diberkati sama seperti Abraham diberkati. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu akan menerima berkatnya Abraham. Yang kedua, bagaimana orang yang dibenarkan karena iman seharusnya hidup? Jangan lagi memiliki pikiran yang sama seperti pikiran yang dimiliki oleh orang-orang dalam perjanjian lama. Ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu, dalam hidup orang lain, kemudian mulai berpikir salah siapa, salah apa, dosa siapa, dosa apa. No, ini semua yang lama sudah berlalu. Saudara tidak lagi dibenarkan karena perbuatan, tetapi dibenarkan karena iman, berjalan di dalamnya, hidup di dalamnya. Ini posisi keberadaan identitas saudara dan saya sebagai orang yang dibenarkan dalam Yesus Kristus. Jadi yang ketiga, bagaimana caranya kamu hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman? Terus memiliki kesadaran tentang posisimu, tentang identitasmu, tentang keberadaanmu dalam Yesus Kristus. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi ketika saudara berjalan dalam identitasmu? Buah-buah yang baik akan muncul. Buah-buah yang baik akan muncul. Dalam perjanjian lama, saudara harus berbuat baik terlebih dahulu, berbuat benar terlebih dahulu, baru saudara mendapatkan identitas posisi sebagai orang benar. Sanggupkah saudara? No. Enggak ada seorang pun yang sanggup. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tuhan menjadikan segala sesuatunya baru. Dia berikan terlebih dahulu identitas posisi keberadaanmu sebagai orang benar. Ini namanya anugerah
kebenaran bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi karena apa yang anaknya lakukan. Amin. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita yang percaya kepadanya dibenarkan di hadapan Allah. Tuhan memberikan terlebih dahulu posisi identitas keberadaanmu sebagai orang benar. Terima anugerah ini, berjalan di dalamnya. Apa yang terjadi? Kita sudah sama-sama belajar. Apa tujuannya Tuhan tidak lagi membenarkan kamu karena perbuatan, tetapi membenarkan kamu karena iman. Apa tujuannya? Masih ingat? Supaya kamu memiliki keberanian datang. Terima anugerah kebenaran. Amin. Berjalan di dalamnya. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Supaya apa? Kamu memiliki keberanian datang. Waktu kamu datang ke takhta yang bukan lagi takhta penghukuman, tapi takhta kasih karunia. Apa yang kamu temukan di sana? Kamu menerima rahmat. Kamu menemukan kasih karunia. Amin. Menerima anugerah kebenaran supaya berani datang. Waktu kamu datang, kamu menerima kasih karunia. Dua hal ini saudara terima, anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia. Alkitab berkata, maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Apa yang terjadi sama orang ini? Akan hidup dan berkuasa. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas kebiasaan buruk. Artinya apa? Buah-buah yang baik akan muncul. Jadi terus memiliki kesadaran, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Buah-buah yang baik akan muncul. Bukan hanya buah-buah yang baik akan muncul. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Amin. Firman Tuhan berkata, jika Kristus di dalam kita, apakah Yesus ada di dalam saudara? Alkitab berkata, jika Kristus ada di dalam kita, tubuh memang mati karena dosa. Masih ingat? Tubuh memang mati karena dosa. Kenapa? Karena tubuhmu adalah tubuh yang fana. Dan kita masih hidup dalam dunia ini. Dalam dunia ini berlaku hukum dosa dan hukum maut. Kapan hukum dosa, hukum maut berlaku? Sejak Adam jatuh dalam dosa. Apa itu hukum dosa, hukum maut? Setiap orang berdosa harus mati. Jika Kristus dalam kita, tubuh memang mati karena dosa. Tetapi kalimat selanjutnya kabar baik buat saudara. Tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Apa kebenaran di sini? Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi waktu saudara mendeklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi? Roh Kudus yang ada di dalammu. Jika Kristus di dalam kamu, Roh Kudus yang ada di dalammu, yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian 2000 tahun yang lalu. Roh yang sama ada di dalam kamu. Waktu kamu mendeklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, roh adalah kehidupan karena kebenaran. Apa yang terjadi? Waktu kamu mendeklarasikan, Roh Kudus yang ada di dalammu beroperasi menjadi roh yang memberi hidup dalam Kristus Yesus, yang membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Roh Kudus yang pernah membangkitkan Yesus, Roh Kudus yang sama di dalam saudara akan menjamah tubuhmu yang fana. Boom. Apa yang terjadi? Roh memberi hidup. Terjadi kehidupan. Waktu saudara tiba-tiba merasakan rasa sakit di sini, saudara bisa memperkatakan, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Aku tidak hidup di bawah hukum dosa, hukum maut, tetapi aku hidup di bawah hukum roh yang memberikan kehidupan dalam Kristus Yesus. Roh Kudus yang ada dalamku menjamah jantungku yang tersumbat dibebaskan. Amin. Jadi apapun situasinya, perkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ini luar biasa. Amin. Jadi betapa pentingnya saudara selalu menyadari posisi, identitas, keberadaanmu sebagai ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya di dalam gereja ini selalu ditekankan tentang posisi, identitas, keberadaanmu dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya banyak orang yang memiliki pikiran yang salah sama gereja ini. Salah sangka sama gereja ini. Kenapa dalam gereja ini tidak pernah ditekankan perbuatan baik, perbuatan benar, hidup dalam kekudusan, menjadi berbeda dengan dunia ini?
No, berbuat baik itu penting. Kenapa nggak ada yang bilang amin? Berbuat benar itu harus. Hidup dalam kekudusan menjadi berbeda dengan orang dunia. Itu mutlak buat setiap orang percaya. Tentunya gereja ini mau setiap jemaatnya, semua jemaatnya, saudara, saya, berbuat baik, berbuat benar, hidup dalam kekudusan menjadi berbeda dengan orang dunia. Tapi yang diajarkan dalam gereja ini tidak lagi mempergunakan cara-cara yang lama. Yang lama sudah berlalu. Tujuannya tetap sama. Saya rindu semua jemaat Bethesda berbuat baik, berbuat benar, hidup dalam kekudusan, menjadi berbeda dengan orang dunia. Tujuannya sama, tapi caranya beda. Maaf, di gereja ini tidak lagi mempergunakan cara-cara yang lama. Menuntut, jangan, harus. Ada orang yang datang sama saya, Pak, bilangin dong Pak, suami saya itu Pak, supaya jangan begini, jangan begitu, harus begini. Dalam hati saya nggak bisa cara yang lama lagi. Nggak bisa saya pakai cara-cara yang lama. Karena Tuhan berkata yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Yang diajarkan dalam gereja ini adalah cara-cara yang baru. Tujuannya sama. Karena gereja ini percaya berbuat baik, berbuat benar. Hidup dalam kekudusan adalah buah. Buah. Kapan? Waktu saudara menyadari identitas, posisi, keberadaanmu dalam Yesus Kristus. Bahwa kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Waktu kamu menyadari posisimu. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Maka kamu punya kekuatan. Bukan dari kekuatanmu, tapi Tuhan melepaskan kekuatannya. Sehingga kamu sanggup berbuat baik, berbuat benar, hidup dalam kekudusan. Menjadi berbeda dengan orang dunia. Jadi gereja ini tidak lagi memakai cara-cara yang lama. Maaf, kalau saudara paksa saya untuk pakai cara yang lama, saya nggak bisa. Gereja ini memakai cara-cara yang baru. Bagaimana caranya mengubahkan seseorang dari dalam keluar? Kalau saya hanya kasih tahu cara yang lama, jangan ya. Mungkin tampak luarnya berubah, tapi dalamnya nggak bisa berubah. Tapi apa yang Roh Kudus lakukan? Dia mengubah kamu dari dalam keluar. Amin. Itu sebabnya betapa pentingnya kamu menempatkan dirimu di bawah Injil Kristus. Selalu lihat konteksnya, selalu lihat apa yang Tuhan katakan, konteksnya, selalu kembali kepada konteks. Kalau saudara perhatikan baik-baik, waktu Tuhan Yesus ada di ruangan atas, semalam sebelum dia diserahkan. Dia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Ada begitu banyak hal yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Betul? Dan apa yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya dalam ruangan atas, sesungguhnya semuanya berbicara tentang gereja. Sekalipun gereja belum disingkapkan pada saat itu. Tapi apa yang Tuhan bicarakan, itu semua tentang gereja. Tentang saudara, tentang saya. Tetapi banyak orang Kristen yang lebih menekankan khotbah-khotbah Tuhan Yesus waktu Yesus khotbah di bukit daripada di ruangan atas. Itu sebabnya lihat konteksnya. Khotbah Tuhan Yesus di bukit itu luar biasa. Tapi saudara harus tahu, kenapa Tuhan berkhotbah demikian di bukit? Karena Tuhan sedang mengembalikan hukum Taurat kepada standar yang sesungguhnya. Karena selama itu, orang-orang Yahudi sudah menurunkan hukum Taurat kepada standar di mana mereka bisa melakukan dengan nyaman. Padahal Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nggak ada seorang pun. Nggak ada seorang pun. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menawarkan kebenaran. Kamu harus tahu kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Kita sudah sama-sama belajar apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini. Kasih karunia. Kamu harus tahu kasih karunia. Kasih karunia itu yang memerdekakan kamu. Kebenaran karena iman. Alkitab berkata, mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka menolak. Kenapa? Karena mereka punya kebenaran sendiri. Kebenaran berdasarkan
perbuatan. Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Mereka menolak kebenaran Allah, kebenaran karena iman. Mereka lebih memilih kebenaran karena perbuatan. Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Mereka berpikir, mereka sanggup hidup di bawah hukum Taurat. Dan mereka merasa sanggup. Kenapa? Karena mereka sudah menurunkan standarnya. Dari standar yang sesungguhnya. Itu sebabnya Tuhan datang. Tuhan kembalikan standarnya. Kamu telah mendengar firman. Jangan membunuh. Mereka berpikir membunuh hanya sebatas nusuk orang, tembak orang, menghilangkan nyawa orang. Tuhan bilang, no, tidak di situ standar hukum Taurat tentang membunuh. Ini standarnya. Barang siapa membenci saudaranya, dia sudah membunuh dalam hatinya. Tuhan kembalikan standarnya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Kamu berpikir berzina hanya sebatas laki-laki tidur dengan wanita, wanita tidur dengan laki-laki di luar suami istri. Aku kasih tahu standarnya. Ini standar perzinahan dalam hukum Taurat. Kamu melihat, kamu menginginkan, kamu sudah berzina. Nah, kalau halnya demikian, standarnya begitu tinggi. Seharusnya orang berkata, wow, kalau halnya demikian, semua orang sudah bersalah. Jadi Tuhan kembalikan standarnya kepada standar yang sesungguhnya. Di mana Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang sanggup hidup di bawah hukum Taurat. Tuhan kembalikan standarnya supaya mereka berpikir, Tuhan, saya nggak mampu Tuhan kalau halnya demikian. Tuhan, saya butuh juru selamat. Itu sebabnya Alkitab berkata, hukum Taurat adalah penuntun sampai kepada Kristus. Hukum Taurat akan membuat kamu menyadari, kamu gak mampu, dan pada akhirnya kamu berkata, saya butuh Yesus. Amin. Ini konteksnya. Ini konteksnya, tapi ada begitu banyak orang Kristen lebih menekankan khotbah-khotbah Tuhan di bukit. Luar biasa khotbah Tuhan di bukit, tapi lihat konteksnya. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan sedang mengembalikan hukum Taurat kepada standar yang sesungguhnya. Karena orang Yahudi begitu sombong, menolak kebenaran karena iman dalam Yesus Kristus. Kalau saudara kembali ke ruangan atas, semalam sebelum dia diserahkan, Yesus sharing begitu banyak hal kepada murid-muridnya. Sesungguhnya semua yang Yesus bicarakan itu semua tentang gereja. Sekalipun gereja belum disingkapkan. Adalah lebih baik aku pergi kepada Bapa. Amin. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Apabila aku sudah pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Ini berbicara tentang apa? Mempelai laki-laki yang akan menjemput mempelai perempuan, gerejanya. Amin. Yesus berbicara tentang gereja, sekalipun gereja belum disingkapkan. Selanjutnya Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu. Berapa lama? Selama-lamanya. Bagaimana caranya menerima Roh Kudus? Apa yang dijanjikan Tuhan? Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu mendengar firman kebenaran, Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Ketika kamu percaya, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita menerima seluruhnya, yaitu penebusan yang akan menjadikan kita milik Allah. Roh Kudus ada di dalammu. Kemudian Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus, jemaat yang paling bandel. Tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus ada dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Yang kamu terima dari Allah? Kamu bukan milik kamu lagi. Kamu sudah ditebus. Harganya sudah lunas dibayar. Itu sebabnya muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Saudara masih mau hidup dalam perjanjian lama? Perjanjian yang ada cacatnya. Yang selalu menempatkan kamu pada pihak yang selalu melanggar. Tidak pernah menerima benefit, yang ada penalti. Kamu harus bayar penalti. Tapi Tuhan bikin perjanjian yang baru. Amin.
Dia bikin perjanjian yang baru, di mana perjanjian yang baru bukan tentang apa yang kamu lakukan. Tidak ada bagian kamu. Semua bagian Tuhan. Bagian kamu adalah hanya percaya. Jadi perjanjian lama berbicara perbuatan yang benar, perjanjian baru berbicara percaya yang benar. Tuhan hanya mau kamu percaya kalimat yang terakhir, sebab aku mengampuni kesalahanmu dan tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Percaya ini, berjalan di dalamnya. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kamu akan semakin kagum sama Tuhan. Kamu semakin respect, semakin hormat sama Tuhan. Dan lebih daripada itu, kamu akan mengalami 3 klausal ini. Tuhan akan menuntun kamu dari dalam, akan terjadi perubahan dari dalam keluar. Amin. Kamu hidup dalam ketersediaan Tuhan. Di mana ada kebutuhan, Tuhan jawab semua kebutuhanmu. Dan kamu akan mengenal Dia lebih lagi. Karena Roh Kudus yang dalam kamu menjadi roh hikmat dan wahyu. Dan waktu kamu mengenal Dia lebih lagi, Alkitab berkata, kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kamu. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan hidup dalam perjanjian yang ada cacatnya. Kita hidup dalam perjanjian baru. Diberkati saudara. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersyukur. Kami tidak lagi hidup dalam perjanjian lama. Perjanjian yang bercacat. Yang selalu menempatkan kami menjadi pihak yang selalu mengingkari perjanjian. Tidak pernah menerima benefit. Hanya mendapatkan penalti. Engkau begitu baik. Engkau datang ke dalam dunia ini menjadikan segala sesuatunya baru. Engkau buat perjanjian yang baru. Sekiranya perjanjian yang pertama tidak bercacat, tidak mungkin lagi dicari tempat yang kedua atau perjanjian baru. Perjanjian baru bukan berbicara tentang apa yang kami lakukan. Karena kami selalu mengingkari. Tapi perjanjian baru berbicara tentang apa yang engkau dan anakmu lakukan. Engkau hanya butuh kami percaya. Perjanjian baru berbicara tentang percaya yang benar. Percaya sama apa yang sudah anakmu selesaikan. Di atas kayu salib, past complete action. With present, ongoing result. Satu tindakan yang anakmu lakukan di atas kayu salib. Satu kali. Tapi berlaku selama-lamanya. Ini yang kami percaya Tuhan. Ketika kami percaya apa yang anakmu kerjakan dalam hidup kami. Sesungguhnya kami memberikan kemuliaan kepada salib Kristus. Kami percaya semua dosa kami sudah diampuni. Engkau tidak lagi mengingat-ingat dosa kami. Dan kami hidup dalam perjanjian baru. Di mana segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Bukan karena apa yang kami lakukan. Tapi karena apa yang kau lakukan. Engkau akan menaruh Tauratmu dalam batin kami. Menuliskan dalam hati kami. Engkau akan menuntun kami dari dalam. Ada transformasi dari dalam keluar. Engkau merubah kami dari dalam. Dan pada akhirnya tampak di luar. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Engkau menjadi Allahku. Kami menjadi umat-Mu dalam semua area kehidupan kami. Yang artinya adalah kalau kami sakit, Engkau akan menyembuhkan kami. Kalau kami dalam bahaya, Engkau memproteksi kami, melindungi kami, meluputkan kami dari bahaya. Ketika kami kekurangan, ekonomi tidak baik dunia ini, Engkau akan memberkati kami. Bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Kau miliki di surga. Kami akan mengenal Engkau lebih lagi. Karena Roh Kudus yang ada dalam kami menjadi roh hikmat dan wahyu. Kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kami semua. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin. Siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal, hidup yang sama seperti yang Kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya
Engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Karena Engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Perjanjian yang mana? Yang lama, yang baru? Baru. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah yang tercurah di sana adalah materai dari satu perjanjian, perjanjian baru. Dan darahnya dicurahkan untuk apa? Pengampunan dosa. Kalau saudara mau masuk ke dalam perjanjian yang baru ini, saudara harus percaya semua dosamu sudah diampuni. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karya penebusannya di atas kayu salib, Dia membenarkan kita satu kali untuk selama-lamanya. Kita menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Untuk itu bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita. Kita mau katakan, by your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur, kami hidup dari iman kepada Injil kabar baik tentang apa yang sudah Yesus selesaikan. Engkau sudah curahkan darah-Mu di atas kayu salib. Darah yang tercurah adalah materai dari suatu perjanjian yang baru yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan kata lain, kau mau berkata, ketika kamu mau masuk dalam perjanjian yang baru ini yang dimateraikan oleh darahku, kamu harus percaya semua dosamu sudah diampuni. Dan hari ini kami percaya Tuhan, pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Satu kali, pekerjaan yang begitu sempurna. Engkau mempersembahkan tubuhmu di atas kayu salib sebagai korban untuk dosa kami. Darah yang tercurah adalah darah yang mengampuni semua kesalahan kami, semua dosa kami. Sehingga hari ini, Engkau tidak lagi mengingat-ingat dosa kami. Kami masuk ke dalam perjanjian yang baru ini. Kami percaya dalam perjanjian ini berbeda dengan perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, semuanya berbicara tentang apa yang kami lakukan. Tapi dalam perjanjian baru berbicara tentang semua apa yang kau lakukan. Kami masuk dengan percaya pekerjaan yang sudah anakmu selesaikan di atas kayu salib. Mengampuni semua dosa kami. Betapa kami bersyukur kami hidup setelah Yesus mati di atas kayu salib. Setelah Yesus mencurahkan darahnya. Betapa bersih hidup kami hari ini. Roh Kudus bisa tinggal dalam kami. Dan ketika Roh Kudus tinggal dalam kami, Klausal yang pertama berkata, aku akan menaruh Tauratku dalam batinmu, menulis dalam
hatimu. Roh Kudus yang dalam kami akan menuntun kami dari dalam. Mengingatkan apa yang pernah Engkau katakan. Mentransform kami dari dalam keluar. Buah-buah yang baik akan muncul. Kami hidup dalam ketersediaan. Di mana Engkau menjadi Allah kami. Anak-anakmu semua di sini menjadi umatmu. Bahkan Engkau menjadi bapa mereka. Mereka menjadi anakmu. Yang artinya adalah siapapun yang sakit di tempat ini hari ini, kami percaya firman Kristus, mujizat akan terjadi. Engkau adalah Allah mereka, Bapa mereka adalah umatmu. Kalau ada yang sakit hari ini, Engkau akan sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang dalam bahaya, ada orang-orang yang merancangkan kejahatan atas mereka, karena Engkau adalah Allah mereka, Bapa mereka adalah umatmu, anakmu. Engkau proteksi mereka. Kau luputkan mereka dari semua yang jahat. Kalau ada yang merasa kekurangan, ada apapun yang mereka butuhkan dalam hidup mereka Tuhan. Karena Engkau Allah mereka, Engkau Bapa mereka. Kami adalah umatmu, kami anakmu. Engkau akan cukupkan semua kebutuhan. Di mana ada kebutuhan satu persatu anak-anakmu tempat ini. Engkau penuhi semua kebutuhan mereka. Dan mereka akan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam mereka menjadi roh hikmat dan wahyu. Mereka akan mengenal Engkau. Dan kami percaya ketika kami mengenal Engkau lebih lagi. Firman-Mu berkata, kasih karunia, damai sejahtera. Ini yang kami butuhkan dalam hidup ini. Kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kami. Oleh pengenalan akan Allah, akan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam kami. Menjadi roh hikmat dan wahyu. Kami mengenal Engkau dengan benar. Satu hal yang kami percaya hari ini. Engkau mengampuni semua kesalahan kami. Dan tidak lagi mengingat-ingat dosa kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga. Hari ini Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai, sejahtera, shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.